Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia. Saya dari kelas reguler manajemen B dengan NIM 3402210121. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung probability index, break even point, probability ratio, dan juga benefit rasio cost. Pertama, saya akan mengisi yang bagian probability, yaitu sama dengan total net present value dibagi dengan initial investment. Selanjutnya, mencari probability mesin B, sama dengan total net present value dibagi dengan initial investment. Nah, di sini sudah terdapat deskripsi jika profitability indeksnya kurang dari 1, maka investasi tidak layak dijalankan. Sebaliknya, jika probability index lebih dari 1, maka investasi layak dijalankan. Di sini probability-nya yang bagian A dan bagian B lebih dari 1. Jika seperti itu, pilihlah probability yang paling besar, yaitu di mesin A. Selanjutnya, saya akan mengisi break even point yang bagian ini. Di sini diketahui suatu perusahaan memiliki jumlah produk 20.000 dengan harga jual per unit 250, biaya tetapnya 2 juta, total biaya variabel 2.500.000. Di sini saya akan mencari total penjualannya terlebih dahulu, yaitu sama dengan jumlah produk dikali dengan harga jual per unit 5 juta. Selanjutnya, mengisi biaya variabel per unit. P9 dibagi C4. P9 itu total biaya variabel dengan total biaya variabel dibagi dengan jumlah produk. Selanjutnya, biaya variabel dibanding penjualan. P9 dibagi C6, yaitu total biaya variabel dibagi dengan total penjualan 0,50. Selanjutnya, mencari BEP dalam unit. Di sini di bagian break even point ini terdapat dua bagian, yaitu mencari BEP dalam unit dan mencari BEP dalam rupiah. Di sini rumusnya yaitu fixed cost atau biaya tetap 2 juta dibagi buka kurung biaya per unit harga jual per unit yang ini dikurangi dengan variabel cost per unit yang ini. Rp16.000. Selanjutnya, mencari BEP dalam rupiah, break even point dalam rupiah. Itu sama dengan fixed cost atau biaya tetapnya 2 juta dibagi buka kurung 1 dikurang variabel cost per unit yang ini biaya variabel per unit dibagi dengan price per unit atau harga per unit, harga jual per unit kita. Di sini artinya
Perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mendapatkan 16.000 unit. Yang ini. Berarti perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya untuk duit dalam rupiah, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Perusahaan berarti tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya saya akan mengisi profitability ratio. Di sini terdapat menjadi 4 bagian, yaitu profit margin, earning power, return on investment, dan rentabilitas modal sendiri. Di sini saya akan mengisi profit margin terlebih dahulu. Di sini terdapat NOI, NS, dan PN. NOI itu net operating income, sedangkan NS yaitu net sales, singkatan dari net sales, sama dengan NOI-nya diketahui di sini dari PT Nisrina pada tahun 2011 sebesar 4 juta. Net sales-nya sebesar 24 juta. Untuk mencari PN-nya sama dengan NOI dibagi NS. Ini dalam kurung, kemudian dikali dengan 100%. 16,7%. Untuk profit margin di PT Nisrina. Selanjutnya earning power, yaitu NOI-nya pada PT Wafa yaitu 4 juta juga. TA yaitu total aset. Di sini sebesar 15 juta. PP-nya atau earning power yaitu menggunakan rumus NOI dengan TA atau total aset dikali dengan 100%, 26,7%. Selanjutnya return on investment-nya atau ROI bersama dengan BCV Asia mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya pada tahun 2011 sebesar 4 juta dan total investment-nya 12 juta. 4 juta $12 juta sama dengan buka kurung NOI dibagi dengan total investment dikurung dikali dengan 100%, 33,3%. Selanjutnya untuk mencari rentabilitas modal sendiri, pertama-tama yang harus dicari yaitu EAT-nya ini sama dengan
Net Operating Income atau NOP dikurangi buka kurung 10 juta dikali dengan sini interest yaitu ini ditambah Excel 80 8.500.000 untuk itu sama dengan 8.500.000. Selanjutnya mengisi rentabilitas modal sendiri, itu dengan rumus if dibagi kurang dibagi dengan modal sendiri yang ini dikali dengan 100%, 42,5%. Ini untuk rentabilitas modal sendiri pada PT BNI pada tahun 2011. Selanjutnya saya akan mengisi benefit rasio cost. Di sini sudah saya isi sesuai soal, yaitu initial investmentnya 1 miliar, rate-nya atau bunganya 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30 tahun, biaya operasional 20 juta. Nah, yang akan dicari yaitu total biayanya dan benefit cost ratio. Di sini di bagian benefit ratio terdapat dua bagian, yaitu benefit dan cost tetap dan benefit cost tidak tetap. Untuk mencari biaya total yaitu sama dengan buka kurung initial investment dikali dengan rate ditambah dengan buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment ditambah initial investment dikurangi kurang initial investment dikali dengan nilai residu kurang dibagi dengan depresiasi 30 tahun ditambah dengan biaya operasionalnya 100 juta. Selanjutnya mencari benefit cost rasionya. Rumusnya yaitu
benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan, sama dengan benefit per tahun dibagi dengan biaya 1,26. Untuk benefit rasio tetap. Selanjutnya untuk benefit cost tidak tetap. Di sini saya akan mencari hanya yang bagian tahun kedua, yaitu bunganya 6%. Total biaya tahunan sama dengan kurung initial investment dikali dengan kurangi kurung initial investment dikali biaya operasional nilai residu kurung dibagi dengan depresiasi 30 tahun ditambah dengan biaya operasional 92 juta. Selanjutnya mencari benefit rasionya itu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan biaya tahunan, total biaya tahunan 1,37. Nah, di sini deskripsinya, apabila nilai benefit cost rasio kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Kalau lebih dari 1 berarti proyek itu feasible. Kalau benefit cost rasio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Nah, di sini benefit cost tetapnya dan benefit cost tidak tetapnya kedua-duanya lebih dari 1. Berarti di sini proyek ini feasible. Dan yang paling feasible yaitu yang nilainya yang paling besar, yaitu yang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.